Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas koreo terbaik paling ekstrim yang pernah dilakukan oleh supporter Indonesia. Nah, siapa saja koreo-koreonya, siapa saja supporternya yang membuat koreo tersebut? Oke, kita saksikan saja bersama. Koreografi saat ini melekat di supporteran Indonesia. Bahkan supporter manapun sekarang ini ketika melakukan laga home ataupun away itu bisa membuat koreografi ya. Ini tak luput juga dari perkembangannya zaman. Nah, teror supporter zaman dulu itu kebanyakan rasisme. Nah, kalau zaman sekarang bisa dari chance yang menggebu-gebu tapi tanpa rasis, ataupun juga koreografi yang menakjubkan ini. Terus banyak lagi lah seperti cyber di media sosial menjatuhkan mental lawan itu masih banyak sebenarnya. Nggak melulu soal rasisme. Kalau rasisme menurut pandanganku sebenarnya harus dihilangkan ya. Itu sangat tidak mendidik, apalagi kan stadion sekarang itu ramah anak, ramah keluarga. Kalau ada masih yang rasis ataupun misuh di stadion itu kan ya, nanti kalau ada yang keluarga lihat itu, kok kayak gini, anakku tak jak nonton di stadion kok isinya cuman kayak gini ya, mending tidak usah nonton bola lah. Seperti itu kan merugikan timnya sendiri. Mari budayakan stadion ramah keluarga. Oke, seperti itu ya. Ketika kita membahas koreografi tentu ada dua versi ya. Yang satu koreografi yang memotivasi pemain untuk bersemangat memenangkan pertandingan, tapi ada juga koreografi yang untuk cyber lawan atau menjatuhkan mental lawan ya. Kita lihat beberapa koreografi ini ya ekstrim lah, kategorinya ekstrim karena bentuk koreografinya sangat menjatuhkan mental lawan. Nah, ini yang pertama siapa, John, menurutmu? Yang pertama ini dilakukan oleh supporter dari Persebaya Surabaya, yaitu yang bernama Bonek Mania. Semua sudah tahu lah ya kalau Bonek Mania seperti apa. Saat pada pertandingan tahun 2018 lalu, ya 3 tahun lalu lah kalau dimulai dari sekarang itu. Nah, koreografinya itu bergambarkan buaya sedang apa ini ya? Ya intinya buaya itu menerkam singa lah, sampai singanya itu meninggal ataupun singanya KO. Itu menandakan supporter Persebaya ini ingin timnya menang melawan rivalnya, yaitu Aremania, yang bertuliskan itu no mercy for all. Ini yang artinya kalau tidak salah ya, kalau bahasa Inggris saya nggak luput, itu tidak ada belas kasihan untuk semua. Ya mungkin maksudnya itu tidak ada belas kasihan untuk tim lawan gitu ya, saya artikan seperti itu sih sebenarnya. Terus ada lagi dari tribun bonek itu juga gambar kepala bonek ini sedang memegang kepala singa yang sedang terpotong. Ini menurut pandanganku juga ekstrim sih masuknya supporter Persebaya ini. Ya kita tahulah kedua supporter ini rivalitasnya itu sangat tinggi ya. Di daerah Jawa Timur sendiri itu pun kalau suruh lemparan batu atau lempar jumroh itu kan itu sangat banyak sekali ya di sana. Ya menurut pandanganku semoga ini rivalitas ini semoga tetap ya ada sih, tidak apa-apa, cuman kan jangan sampai mengorbankan nyawa, kan sangat disayangkan sekali ya. Kalau yang kemarin tuh ada yang terbunuh gitu kan, keluarga itu menanti di rumah loh. Jangan sampai rivalitas itu meregang nyawa lagi. Nah ya benar sekali ya, rivalitas, tapi kita yang digarisbawahi untuk saat ini rivalitas secara sehat, secara positif. Jadi ya rivalitas itu tetap ada, cyber itu tetap ada, tapi ya jangan sampai bentrok atau mengorbankan nyawa. Sayang sekali lah, sepak bola ini hiburan, perlu digarisbawahi, hiburan, bukan untuk peperangan. Nah, untuk yang kedua ini siapa, John? Koreo yang paling ekstrim ini. Yang kedua ini dilakukan oleh supporter dari Persib Bandung, yaitu Bobotoh sendiri. Nah, sangat disayangkan sekali sebenarnya laga ini tahun 2018 ini merenggang nyawa dari salah satu supporter Persija kala itu yang bernama Haringga. Nah, saya sangat menyayangkan sekali kejadian seperti ini tuh. Sebenarnya kejadian seperti ini tuh harus segera dihilangkan
dari ranah sepak bola ya. Semoga itu oknum-oknumnya yang ikut dalam pengeroyokan, kasus pengeroyokan ini segera diberi hukuman yang setimpal juga. Kalau menurut pandanganku sih seperti itu. Sepak bola ya cuman hiburan, jangan cuma nyawa itu cuma-cuma. Nah, supporter bobotoh ini dengan gambar ini menurut pandanganku ini yang cukup ekstrim juga ya. Para pasukan Viking ini sedang mencabik-cabik dari orang yang berwarna kaos orange. Nah, ini bagaimana ya, kalau koreografi ini tuh seperti sudah menandakan juga sih, sebelum terjadi koreografi ini kan terjadinya apa itu kasusnya Haringga. Haringga itu meninggal ketika sebelum pertandingan ini tepatnya. Ini kan kalau dilihat masyarakat nantinya kan gimana ya, menurut pandanganku nanti membuat citra buruk sendiri. Kalau menurut pandanganku seperti itu ya, seharusnya kita sama-sama lah jaga rivalitas ini yang sehat, jangan sampai meregang nyawa kembali. Kalau menurut pandanganku seperti itu, jangan sampai ada nyawa yang menjadi korban lagi itu. Ya, ini merupakan kejadian yang paling panas ya di tahun 2018 ya. Ya, ini partai antara Persib versus Persija di Stadion GBLA Bandung. Nah, selain dengan koreo yang ekstrim ini kan kejadiannya kan sangat menyayangkan bahwa sebelum pertandingan terjadi korban jiwa. Nah, semoga ini terakhir ya, jangan sampai ada yang kedepannya ada yang terulang lagi. Kasihan orang tuanya, kasihan keluarga, kasihan masyarakat, kasihan polisi dan lain-lain lah ya. Nah, untuk yang ketiga ini koreo yang paling ekstrim siapa? Ya, koreo paling ekstrim yang ketiga ini dilakukan, kita flashback kembali ke tahun 2013-an ya. Kala itu masih belum trennya koreografi, tetapi ini dari supporter Brigata Kurvasud sendiri saat melawan Persis Solo. Nah, di tahun-tahun 2013 ini Brigata Kurvasud membuat koreo bergambarkan jempol terbalik atau unleg. Nah, ini ditujukan kepada timnya yang kala itu masih berstatus rival atau masih bersitegang lah, antara kedua supporter ini masih bersitegang kala itu. Nah, mungkin ditujukan kepada tim dari Persis Solo ini. Dan bahkan gambar tangan unleg itunya itu berwarna merah ya. Kemungkinan dari supporter Brigata Kurvasud sendiri ini tidak suka berwarna merah ya, itu menandakannya sih yang saya baca dan yang saya analisis seperti itu. Nah, dulu masih banyak yang bingung Brigata Kurvasud membuat koreo apa ini, seperti apa. Ternyata setelah dicermati, dilihat lagi, Brigata Kurvasud membuat koreo gambar tangan unleg ini. Hubungan kedua supporter ini dulu baik, lalu kedua supporter ini memanas lah. Kala itu ya beberapa tahun itu memanas, habis itu harmonis lagi. Patut dicontoh sebenarnya kedua supporter ini. Harusnya itu seperti ini dulu, ketika ada yang legowo. Nah, kita itu berharap supporter Indonesia itu bisa legowo seperti ini, bisa melebur jadi satu. Apalagi yang rivalitas di Indonesia itu saya lihat-lihat itu kotanya itu sangat berdekatan sekali ya. Jakarta Bandung, Solo Jogja, terus Surabaya Malang, itu kan juga tidak terlalu jauh gitu loh. Areanya itu sangat berdekatan sekali. Kasihan nanti kalau warga yang kena imbasnya, itu sangat kasihan sekali. Warga yang tidak tahu apa-apa nanti terkena imbas dari pertikaian sepak bola ini. Nah, yang keempat ini ada supporter dari Bali United ya. Supporter dari Bali United itu yang bernama Northside Boys atau NSB lah singkatannya, seperti itu. Nah, kita tahu sendiri Bayangkara dan Bali United saat bertemu di tahun 2018 itu. Sebelumnya mungkin di tahun 2017 itu Bali United pernah terluka, atau bahasanya apa ya? Ya seperti itulah, intinya itu kecewa supporter Bali United ini atas tim dari Bayangkara FC kala itu. Nah, supporter dari Bayangkara FC saat itu mungkin mendapat poin goib, ataupun ya tahu sendirilah sepak bola Indonesia ini lucunya seperti apa kan tahu sendiri. Nah, itu menimbulkan kekecewaan dari supporter Bali United. Sebenarnya supporter Bali United ini belum punya rival ataupun apa-apa. Mereka itu kan juga masih baru sih kalau menurut pandanganku di supporter sepak bola Indonesia. Semoga ya ditingkatkan seperti itu terus, gak ada rival. Nah, mereka itu bertemu kembali di tahun 2018. Nah,
NSB ini membuat koreografi saat itu membentangkan spanduk yang bertuliskan itu selamat datang pecundang. Wush, ini juga sangat menurut pandangan gue itu ekstrim ya. Bayangkara tahu sendiri miliknya siapa ya. Kalau kalian tahu ya wush. Ya mungkin itu saja perbincangan kita tentang koreografi yang paling ekstrim menurut pandangan kita. Kalau menurut pandangan kalian berbeda-beda ya monggo silahkan. Kita juga tidak menutup kemungkinan untuk membahasnya lagi. Silahkan komen saja, nanti kita saring dan kita cari lagi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.